Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Firusnaja dengan NIM 14014222085, nomor presensi 34 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan menerangkan materi terkait mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Setiawan SSN MHUM untuk memenuhi ujian akhir semester. Nah, materi yang pertama itu terkait hakikat kebudayaan. Kebudayaan itu bersifat dinamis karena terjadi perubahan, yakni perubahan sosial, ada tradisi, budaya, teknologi, dan perubahan masyarakat, itu transmigrasi, urbanisasi. Menurut E.B. Taylor, terkait hakikat kebudayaan itu, yang pertama ada pemikiran, bersifat sempit, 2 pengetahuan, luas dan mencakup keseluruhan, 3 keyakinan, yakni 6 agama besar yang dipercaya di Indonesia, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 4 kesenian, ada tradisi dan non-tradisi. 5 moral, moral tertulis dan moral tidak tertulis. Ke-6 hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu seperti yang diatur di Undang-Undang Dasar 1945 dan segala macam peraturan di dalamnya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu seperti hukum adat, misalnya tidak boleh memotong kuku pada malam hari, upacara-upacara adat. Ketujuh itu adat istiadat, kegiatan adanya kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti tahlilan, upacara hamil, upacara menikah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya menurut C. Clarkson, yang pertama itu peralatan hidup, alat yang digunakan manusia untuk hidup seperti pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kedua, mata pencaharian terkait sistem ekonomi manusia melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti pertama berburu, yang kedua itu bertani, dan yang ketiga itu perdagangan. Ketiga, sistem kemasyarakatan. 4, bahasa sebagai wahana untuk menyimpan gagasan baru yang dikembangkan. 5, seni terkait unsur keindahan seperti seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni sastra. 6, ada sistem pengetahuan, memunculkan ide baru dan kreatif sehingga budaya itu dapat dipertahankan, dijaga, dan juga diwariskan. 7, religi, yaitu kepercayaan manusia pada Sang Pencipta untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Selanjutnya, menurut J.J. Honigman, wujud benda itu dibagi menjadi 3. Ada ide-ide, aktivitas, dan artefak. Untuk ide-ide bersifat mengatur manusia dan masyarakat umum dan biasa disebut dengan adat istiadat. Kedua, aktivitas sebagai sistem sosial yang muncul pada masyarakat yang dipercaya atau dilakukan secara konsisten yang merupakan sistem sosial yang mengatur masyarakat setempat. Nah, ciri-cirinya dari sistem sosial dalam budaya itu konkret atau nyata dan tidak bersifat abstrak, kemudian perwujudan dari ide-ide manusia, relatif dan mudah berubah, dapat diobservasi, dianalisis, dan juga dievaluasi. Ketiga, artefak. Artefak itu benda atau produk pemikiran manusia berupa benda-benda dan sesuatu yang dapat dilihat, diraba, didokumentasikan karena sifatnya itu berwujud. Ciri-ciri artefak dalam teknologi bersifat sangat cepat dan konkret. Kemudian menurut Kuncharaningrat, wujud budaya itu ada yang pertama gagasan, kedua ideologis, tindakan atau budaya tingkah laku, dan juga artefak. Untuk gagasan sendiri itu sekumpulan ide atau sesuatu yang dipikirkan atau ditradisikan. Kedua, ideologis itu sekumpulan pemikiran. Terkait isi kebudayaan menurut Kuncharaningrat itu, yang pertama keyakinan yang diajarkan kepada sekelompok orang. Kedua, nilai-nilai baik kebudayaan dalam kesenian atau gagasan atau adat istiadat. Ketiga, memiliki pandangan hidup. 4, etos terkait dengan pandangan nilai yang menyertai dalam perkembangan masyarakat. 5, pranata sosial kebudayaan. Nah, materi selanjutnya itu terkait hakikat pendidikan multikultural. Yang pertama itu terkait pengertian. Hakikat pendidikan multikultural merupakan pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus.
Multikulturalisme sendiri itu adalah sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat masalah atau problem minoritas versus mayoritas, yang di dalamnya terdapat perjuangan eksistensi bagi pengakuan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Pendidikan multikulturalisme merupakan set rangkaian kepercayaan, set of beliefs, dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan, dan individu, kelompok, atau negara, menurut James A. Banks. Dasar dari pendidikan multikultural: kesadaran nilai penting keragaman budaya, kesadaran bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik berbeda dan juga mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Gerakan pembaharuan pendidikan. Yang pertama itu terkait kesenjangan dalam kesempatan. Semua siswa itu mendapat fasilitas yang sama di sekolahnya. Ketidakadilan dalam kesempatan sekolah seperti contohnya zonasi, mungkin pengurangan UKT, dan lain sebagainya. 3. Diskriminasi pada golongan tertentu. Nah, pendidikan multikultural itu muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi kelompok pada semua aspek pendidikan. Proses pendidikan, an ongoing process, memperbaiki prestasi secara utuh, pendidikan untuk semua siswa, educational equality for all students. Selanjutnya terkait dasar pemahaman pendidikan multikultural. Yang pertama, kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mewujudkan potensi sepenuhnya. 2. Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya. 3. Penyiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa tanpa memperhatikan perbedaan dan persamaan budaya. 4. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuk. 5. Pendidikan harus berpusat pada siswa dengan mendengarkan aspirasi dan pengalaman siswa. Arti penting pendidikan multikultural menjadi elemen kuat dalam kurikulum untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan hidup, karena masyarakat Indonesia beragam yang mencakup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Jadi, relevan untuk diterapkan karena pendidikan multikultural dapat melatih siswa untuk menghormati dan toleransi terhadap sesama kebudayaan. Tujuan dari pendidikan multikultural: yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. 2. Perkembangan pribadi. 3. Klarifikasi nilai dan sikap. 4. Kompetensi multikultural. 5. Kemampuan keterampilan dasar. 6. Persamaan dan keunggulan pendidikan. 7. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. 8. Memiliki wawasan kebangsaan dan kenegaraan yang kokoh. 9. Memiliki wawasan lintas budaya bangsa sebagai warga dunia. 10. Hidup berdampingan secara damai. Terkait fungsi dari pendidikan multikultural, yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. 2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. 3. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada di setiap masyarakat. 4. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan, decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. 5. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Materi selanjutnya terkait dengan teori pendidikan multikultural. Menurut Horace Kallen, budaya itu disebut pluralisme budaya jika budaya suatu bangsa memiliki banyak segi dan nilai-nilai. Pluralisme budaya didefinisikan sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan dalam batas-batas persatuan nasional sebagai budaya yang dominan. White Anglo-Saxon Protestan harus diakui masyarakat, sedangkan budaya yang lain itu dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika. Menurut James A. Banks, pendidikan itu seharusnya lebih mengarah pada mengajari mereka bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Siswa perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi sesuai kepentingan masing-masing.
Siswa juga perlu diajari dalam menginterpretasikan sejarah masa lalu dan dalam pembuatan sejarah. Siswa harus berpikir kritis dengan memberi pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi dalam tindakan demokratis. Terdapat 3 kelompok budaya di Amerika. Yang pertama itu tradisionalis Barat sebagai budaya yang dominan dari peradaban Barat. 2, kelompok afrosentris di mana menolak kebudayaan Barat secara berlebihan dan menganggap sejarah dan budaya orang Afrika seharusnya menjadi sentral dari kurikulum. 3, kelompok multikulturalis yang percaya bahwa pendidikan seharusnya direformasi untuk lebih memberi perhatian pada pengalaman orang kulit berwarna dan tentang perempuan. Menurut Bill Martin selanjutnya, menulis bahwa isu menyeluruh tentang multikulturalisme bukan sekedar tempat bernaung berbagai kelompok budaya, tetapi harus membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal, seperti halnya Banks Martin menentang tekanan dari afrosentris dan tradisionalis Barat. Selanjutnya, menurut Martin J. Beck Matustik berpendapat bahwa perdebatan multikultural di masyarakat Barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Pembahasan multikultural berada pada pemikiran kembali norma Barat, the Western Canon, yang mengakui adanya multikultural. Matustik yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, yaitu multikulturalisme lokal yang saling bergantung secara global sebagai lawan dari monokultur nasional. Menurut Judith M. Green, multikulturalisme bukan hanya di Amerika. Kelompok budaya kecil harus mengakomodasi dan memiliki toleransi dengan budaya dominan. Amerika memberi tempat perlindungan dan memungkinkan kelompok kecil itu mempengaruhi kebudayaan yang ada. Secara bersama-sama, kelompok tersebut memperoleh kekuatan dan kekuasaan untuk membawa perubahan dan peningkatan dalam ekonomi, partisipasi politis, dan media massa. Untuk itu, diperlukan pendidikan, dan lewat pendidikanlah Amerika meraih kesuksesan terbesar dalam transformasi, dan sejak kelahirannya Amerika selalu memiliki masyarakat multikultural yang telah bersatu lewat perjuangan, interaksi, dan kerjasama. Materi selanjutnya terkait pendekatan pendidikan multikultural, itu ada 4 menurut James A. Banks. Yang pertama, pendekatan kontribusi, the contributions approach. Pendekatan kontribusi itu paling luas dan sering dilakukan dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya itu memasukkan pahlawan dari suku bangsa etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran, sama seperti yang dilakukan di Indonesia. Pendekatan ini mengajak siswa mengenal latar belakang berbagai pahlawan yang pernah berjuang di Indonesia, memperkenalkan tempat dan cara beribadah yang berbeda, serta memperkenalkan bahasa dari suku yang berbeda dan berbagai budaya di Indonesia. Kedua, pendekatan adiktif. Pendekatan ini tuh dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansi. Pendekatan ini, siswa itu diminta untuk berteman atau bersahabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda sebanyak-banyaknya untuk memberikan wawasan yang luas tentang keragaman budaya, kehidupan, persahabatan, dan pengetahuan. Siswa akan tumbuh secara inklusif, mudah menerima perbedaan, toleransi, dan menghargai orang lain. 3. Pendekatan transformasi itu mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Banks menyebut ini sebagai proses multiple culturation, sehingga rasa saling menghargai kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar.
Dalam diri siswa itu telah tertanam nilai-nilai budaya sehingga mereka dapat berkompetisi, beradu argumentasi, dan mulai berani melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial itu mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, tetapi menambahkan komponen yang mempermasyarakatkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Dalam pendekatan ini itu siswa diminta menerapkan langsung tentang hal tersebut karena tujuannya untuk mendidik siswa mampu melakukan kritik sosial, mengambil keputusan, dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Artinya siswa mengetahui permasalahan yang terjadi, menganalisis kelemahan dan kekuatan yang ada, serta mampu memberikan solusi alternatif pemecahan. Banks telah menggunakan 4 pendekatan tersebut dalam proses pembelajaran pendidikan multikultural, bertujuan untuk menyiapkan siswa memiliki pengetahuan, nilai, keterampilan bertindak, dan peran aktif dalam perubahan sosial, baik skala regional, nasional, maupun internasional atau global. Dalam pendekatan ini, guru itu berperan sebagai agent of social change, perubahan sosial yang meningkatkan nilai-nilai demokratis, humanis, dan kekuatan siswa. Selanjutnya terkait karakteristik pendidikan multikultural. Karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama di Turki, memiliki tujuan untuk menghormati dan mempromosikan keberagaman budaya, agama, dan etnis, memberikan tekanan pada budaya dan bahasa minoritas dengan pemerintah mengambil berbagai langkah guna mempromosikan pengajaran bahasa dan budaya minoritas di berbagai sekolah untuk memperkuat identitas budaya dan bahasa minoritas serta memastikan bahwa mereka tetap tumbuh dan berkembang. Kemudian inklusivitas, di mana berusaha untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan setara untuk seluruh warganya dengan tidak melihat perbedaan budaya, agama, dan etnis. Meliputi kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya dan sejarah negara, yakni mencakup materi yang mengajarkan mengenai penghargaan ke peserta didik terhadap keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Kedua, terkait karakteristik pendidikan multikultural di Finlandia, menekankan pada pendidikan bahasa dengan kebijakan kuat dalam mendukung peserta didiknya yang memiliki bahasa berbeda satu sama lainnya, dengan memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa mereka bisa menguasai bahasa Finlandia dan bahasa lain yang digunakan di negara tersebut. Kemudian mementingkan kesetaraan, keadilan, dan inklusi sosial yang ada dalam pendekatan pendidikan dalam memfokuskan terhadap penerimaan dan penghargaan pada keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang peserta didik sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan baik. Di Finlandia itu sangat mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam lintas kegiatan budaya dan ekstrakurikuler terkait dengan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Kemudian mementingkan pemahaman dan toleransi antar budaya dengan mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan baik dengan sesama tanpa diskriminasi. Guru memiliki tanggung jawab besar terhadap kesuksesan dan keefektifan peserta didiknya pada pemahaman dan penghargaan keberagaman budaya, agama, ras, dan bahasa. Selanjutnya terkait karakteristik pendidikan multikultural di negara Malaysia. Itu mendorong inklusi sosial dan kesetaraan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh peserta didiknya guna memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas serta tidak ada diskriminasi. Memiliki tujuan yang tercantum dalam kurikulumnya untuk saling memahami, menghargai, dan menghormati pada perbedaan budaya, agama, etnis yang ada di negara tersebut. Mementingkan percakapan dan komunikasi antar budaya yang mengajarkan peserta didik untuk berkomunikasi kepada orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda sehingga mereka bisa memahami dengan luas mengenai dunia dan membangun hubungan yang baik. Kemudian berfokus pada pembangunan pemahaman dan toleransi antar budaya yang mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai dan membangun hubungan baik dengan sesama. Kemudian terkait karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Karakteristik Indonesia sebagai masyarakat multikultural di kota saya sendiri yaitu kota Batang, Jawa Tengah.
pertama, masyarakat Batang itu mempunyai keberagaman budaya, etnis, dan agama yang hidup berdampingan dengan baik dan harmonis. Secara umum, bahasa yang digunakan oleh masyarakat kota Batang adalah bahasa Jawa yang sudah menjadi bahasa khas dari kota Batang tersebut. Namun tidak dipungkiri juga terdapat bahasa daerah lain yang digunakan. Hal ini karena adanya keberagaman budaya yang ada tersebut. Mempunyai tradisi dan budaya yang unik, salah satunya itu Kelimonan. Masyarakat Batang selalu merayakan dengan penuh semangat dan melibatkan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat multikultural di kota Batang cenderung saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Mereka memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya toleransi dan kerukunan antar budaya. Memiliki berbagai agama yang ada seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan penganut terbanyak di kota Batang sendiri adalah agama Islam. Salah satu makanan khas dari kota Batang adalah megono. Masyarakat multikultural di kota Batang juga mempunyai sikap terbuka terhadap perbedaan dan memiliki keinginan untuk belajar dari satu sama lain. Mereka sering terlibat dalam kegiatan dialog antar budaya, diskusi, dan pertukaran pengetahuan untuk memperluas pemahaman mereka tentang keberagaman. Masyarakat ini memiliki kekayaan budaya yang beragam dan memiliki semangat untuk mempertahankan dan merayakan keberagaman tersebut. Masih dengan karakteristik pendidikan multikultural, wawasan multikultural ada lokal, nasional, dan universal. Yang pertama, lokal. Budaya lokal bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekelilingnya yang biasanya dikenalkan keluarga dan kerabat dekat dan biasanya berwujud perilaku pembudayaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhususan yang bisa menjadi identitas daerah itu. Kekhasan itu jadi karena adanya ras, sejarah, lokasi, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Budaya itu tidak terletak pada etnis atau ras itu sendiri, tetapi lebih ditujukan pada nilai, perilaku, dan produk yang khas melekat pada orang dan menjadi identitas etnis atau ras itu. Identifikasi budaya lokal nampak paling menonjol, mewarnai dan menjadi ciri khas yang bisa dikenali pada orang tersebut oleh orang lain. Misalnya, seseorang dapat mengenali orang yang berasal dari Jawa atau Sumatera dari logat bicaranya. Budaya lokal ini lebih kuat dan menonjol dibanding dengan budaya nasional atau internasional karena dia hidup dengan nilai-nilai budaya lokalnya. Terdapat kebiasaan yang selalu menjadi kriteria dan patokan dalam bertindak. Dia akan bertindak atau bersikap dan mengumpulkan produk-produk selaras dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya dalam respon lingkungan fisik, sosial, dan metafisiknya. Nah, lingkungan yang dapat mempengaruhi dirinya pada identifikasi budaya lokal itu ada fisik, sosial, dan metafisik. Nah, yang pertama itu terkait lingkungan fisik dapat membentuk budaya lokal tertentu. Masyarakat Indonesia yang berada di daerah tropis lebih sering memakai kain sarung dalam kehidupan sehari-hari. Selain karena cuaca yang dingin itu juga karena adanya kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut. Kemudian lingkungan sosial. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan komunitas tertentu akan bersikap dan berperilaku atau bertindak sesuai dengan tradisi warga tersebut. Kemudian yang ketiga ada lingkungan metafisik. Pada hari-hari tertentu, warga akan melakukan kegiatan ritual yang menjadi ciri khas suatu masyarakat yang berada pada lingkungan metafisik tertentu. Contohnya, warga Jogja dan Solo akan rela berdatangan dan berdesakan untuk mengikuti tradisi skaten. Warga tersebut akan memperebutkan gunungan yang terjadi dalam peringatan skaten tersebut karena mereka meyakini bahwa mereka akan dapat rezeki dan hidup tenang jika berhasil mendapat dan menyimpan nasi atau benda-benda lain yang ada di gunungan tersebut. Yang kedua, nasional. Identifikasi budaya nasional adalah identifikasi yang membutuhkan pemahaman dan komitmen pada ideologi negara dan bangsa. Terdapat dua ide yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yakni persatuan dalam perbedaan, wawasan kebangsaan atau nasional, dan perbedaan dalam persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Contoh dari identifikasi budaya nasional itu seperti keris, batik, candi Borobudur.
Identifikasi budaya nasional berasal dari identifikasi budaya lokal yang sudah banyak dikenal secara nasional bahkan internasional. Identitas budaya nasional itu sudah dijadikan simbol kenegaraan dan menjadi ciri khas keindonesiaan, sehingga seluruh dunia mengetahui bahwa budaya tersebut adalah ciri budaya Indonesia. Nah, yang ketiga, universal. Untuk melihat bagaimana bangsa kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia. Individu yang telah mengembangkan identitas nasional dan etnis yang kuat seharusnya memiliki perspektif untuk mengembangkan juga identifikasi global yang membuat mereka menjadi warga masyarakat dunia yang lebih baik. Identifikasi ini bersifat hierarki. Kurikulum dan kebutuhan belajar yang berproses dengan mengenalkan identitas budaya lokal, kemudian nasional, dan akhirnya global atau universal. Perkembangan yang belakangan tergantung pada perkembangan sebelumnya dan identitas individu tidak statis, tetapi kontinu dan mencakup ide terkait identitas ganda, lokal, nasional, dan universal. Misalnya permainan sepak bola yang merupakan salah satu kebudayaan universal di bidang olahraga yang paling digemari. Selain itu juga ada Ka'bah sebagai simbol pemujaan yang merupakan identitas budaya universal diakui semua dunia, terutama umat Islam, dan salah satu simbol penghambatan manusia di hadapan Tuhan yang diakui di seluruh dunia. Nah, terkait karakteristik pendidikan multikultural selanjutnya itu terkait cross-cultural understanding. Pengertian lintas budaya bersumber dari 3 kata yang saling silang, budaya dan pengertian. Dari 3 kata tersebut artinya berbeda. Pengertian cross itu lintas budaya. Budaya antara kedua negara yang berlangsung melalui media massa atau melalui cara lain saling memengaruhi budaya masing-masing. Budaya adalah perlekat yang mengikat sekelompok orang menjadi satu. Bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan. Ketika peserta didik mempelajari suatu bahasa, maka pada saat yang sama mereka harus mempelajari budaya dari negara asal bahasa tersebut. Pemahaman lintas budaya hanya mengacu pada kemampuan dasar orang untuk mengenali, menafsirkan, dan bereaksi dengan benar terhadap orang. Pembelajaran cross-cultural understanding itu penting karena mempelajari bahasa asing bukan bagian pembelajaran budaya pengguna bahasa tersebut. Ini untuk membantu mereka menghindari kesalahan non-bahasa dan memahami mereka penutur asli bahasa tersebut. Lintas budaya merupakan pemahaman hubungan antar negara yang berbeda, yakni cara memahami perbedaan budaya di berbagai negara agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemahaman lintas budaya penting dalam berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara. Siswa perlu mempelajari suatu bahasa dan budaya, negara dan masyarakat dari mana hal tersebut berasal. Peristiwa budaya adalah masalah perspektif yang berbeda, sering membuat seseorang merasa tersinggung, marah, bahkan putus hubungan. Agar benar-benar efektif, kemitraan lintas budaya harus bebas dari insiden budaya dari kedua jenis tersebut. Pentingnya memahami cross-cultural understanding di jenjang pendidikan tinggi tentu akan membuka perspektif mahasiswa yang lebih luas terhadap budaya dan bahasa. Materi selanjutnya terkait problem pendidikan multikultural di Indonesia. Problem pendidikan multikultural di Indonesia yang pertama itu problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Ada keragaman identitas budaya daerah. Keragaman budaya daerah itu memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Masalah akan muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Dalam mengatasi hal tersebut, keragaman harus diakui sebagai sesuatu yang ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Kemudian dibutuhkan suatu manajemen konflik untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk melalui pendidikan multikultural, sehingga diharapkan setiap daerah bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah itu membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya.
Jika pada masa Orba, kebijakan yang terkait dengan kebudayaan masih tersentralisasi, maka kini tidak lagi. Kebudayaan sebagai sebuah kekayaan bangsa tidak dapat lagi diatur oleh kebijakan pusat, melainkan dikembangkan dalam konteks budaya lokal masing-masing. Ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Karena banyaknya budaya, keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan semua pluralitas negeri ini. Nasionalisme juga perlu ditegakkan. Yang keempat, fanatisme sempit. Sumber berbagai persoalan besar merasa hebat dan merasa orang lain itu tidak hebat. Multikultural tergantung ajaran untuk menghargai seseorang atau sekelompok lain walau berbeda suku, agama, ras, atau golongan. Kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Adanya gerakan Aceh Merdeka atau GAM dapat menjadi contoh saat kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pergerakan kekuatan bersenjata. Ini menimbulkan perasaan antisipasi pada kekuasaan pusat yang tentu dapat menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang nampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa waktu yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Ketujuh, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta dalam memberitakan peristiwa. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Kasus perselingkuhan artis dengan oknum pejabat pemerintah yang banyak dilansir media massa dan tidak mendapat hukuman yang setimpal. Baik dari segi hukum maupun sanksi kemasyarakatan dapat menumbuhkan budaya baru yang merusak kebudayaan yang luhur. Kesan kawin cerai di antara artis itu sebagai budaya baru dan menjadi tren yang biasa dilakukan. Selanjutnya terkait problem penyakit budaya. Yang pertama itu prasangka. Prasangka mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi prasangka itu tetap ada di pikiran. Secara umum, prasangka itu mengandung tipe afektif berkaitan dengan perasaan negatif. Kognitif itu selalu berpikir tentang suatu stereotip dan konasi kecenderungan perilaku diskriminatif. Prasangka didasarkan atas sebab-sebab seperti generalisasi yang keliru pada perasaan, stereotip antar etnik, kesadaran in-group dan out-group, yaitu kesadaran akan ras mereka sebagai kelompok lain yang berbeda latar belakang kebudayaan dengan kami. 2. Stereotip. Stereotip merupakan pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif hanya karena dia berasal dari kelompok lain. Miles Houston dan Rupert Brown 1986 mengemukakan 3 aspek esensial dan stereotip. Yang pertama, karakter atau sifat tertentu yang berkaitan dengan perilaku, kebiasaan berperilaku, gender, dan etnis. Contohnya wanita priangan itu suka bersolek. Kedua, bentuk atau sifat perilaku turun-temurun sehingga seolah-olah melekat pada semua anggota kelompok. Contohnya orang Ambon itu keras. Ketiga, penggeneralisasian karakteristik, ciri khas, kebiasaan, perilaku kelompok pada individu yang menjadi anggota kelompok tersebut. Houston dan Giles 1986 mengajukan 4 tentang proses stereotip. Yang pertama, proses stereotip yakni hasil kecenderungan mengantisipasi atau mengharapkan kualitas derajat hubungan antara anggota kelompok tertentu berdasarkan sifat psikologis yang dimiliki. 2. Sumber dan sasaran informasi memengaruhi proses informasi yang diterima atau hendak dikirim. 3. Stereotip menciptakan harapan pada anggota kelompok tertentu dan kelompok lain. 4. Stereotip menghambat pola perilaku komunikasi kita dengan orang lain. Nah, yang ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. 4. Rasisme. Ras digunakan bagi penggolongan manusia untuk menerangkan penduduk berdasarkan pembedaan biologis.
Secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang secara genetik memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Karena tidak ada ras yang benar-benar murni, maka konsep tentang ras seringkali merupakan kategori yang bersifat non-biologis. Ras hanya merupakan konstruksi ideologi yang menggambarkan gagasan rasis. Kelima, diskriminasi. Diskriminasi ini mengarah pada tindakan yang biasanya dilakukan orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu. Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Keenam, kambing hitam. Teori kambing hitam itu mengemukakan jika individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya terkait problem pembelajaran pendidikan multikultural di Indonesia. Guru kurang mengenal budayanya sendiri, baik lokal maupun budaya siswa. Kemudian guru juga kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis siswa, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan, dan rendahnya kemampuan guru mempersiapkan peralatan. Yang pertama itu terkait masalah seleksi dan integrasi isi. Ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dan belum dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan. Dua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Keragaman budaya, etnis, agama, dan golongan pada siswa dapat memunculkan kesulitan. Munculnya bias dalam mengembangkan perspektif multikultural untuk mengkonstruksi pengetahuan. 3, terkait masalah mengurangi prasangka. Adanya prasangka siswa ke guru bahwa guru tertentu cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. 4, masalah kesetaraan pedagogi. Masalah ini muncul jika guru terlalu banyak memakai budaya atau etnis kelompok tertentu. Guru harus memiliki hasanah budaya tentang berbagai unsur budaya tertentu. Nah, materi selanjutnya itu terkait pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yang pertama, penambahan materi multikultural. Pemberian materi berbagai budaya yang ada di Indonesia dan belahan dunia. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Seperti contohnya di PGSD ini, terdapat mata kuliah pendidikan multikultural. Kedua, bentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi, dan proses yang benar-benar direncanakan secara sistematis. 3, bentuk program dan praktik terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural tidak bisa diaktualisasikan dengan satu bidang studi saja, karena berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan apresiasi. Keempat, pada wilayah kerja sekolah. Pendidikan multikultural berarti yang pertama suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. 2, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural. Dan 3, suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya etnis dan ekonomis. Kelima, gerakan persamaan. Pendidikan multikultural perlu dimasyarakatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kampung Bhinneka di Papua. 6, proses. Sebagai proses, tujuan pendidikan multikultural yang berasal dari keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Tantangan pendidikan multikultural adalah bagaimana meningkatkan keadilan bagi kelompok korban tertentu tanpa membatasi kelompok dan kesempatan yang lain. Materi selanjutnya terkait asas-asas pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, asas wawasan nasional atau kebangsaan. Berlandaskan kepemilikan bersama yang menjadi ciri budaya bangsa. Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa merupakan kristalisasi nilai budaya bangsa yang menjadi ciri unik Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Baju adat ulos dari Sumatera Utara, belanga dari Kepulauan Riau, angklung, batik, dan lainnya yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kedua, asas Bhinneka Tunggal Ika. Asas ini menekankan keberagaman budaya yang menyatu dalam wilayah Indonesia yang berupa rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. 3, asas kesederajatan. Semua budaya dipandang sederajat, diakui, dan dikembangkan dalam kesetaraan. Yang keempat, asas selaras, serasi, dan seimbang.
Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing, diserasikan dengan kondisi real, dan seimbang di semua wilayah dan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya terkait prinsip-prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. 2. Pendidikan multikultural mengandung 2 dimensi, yaitu pembelajaran atau kelas dan kelembagaan atau sekolah. Antara keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi harus ditangani melalui reformasi yang komprehensif. 3. Pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privilege untuk bisa dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. 4. Berdasarkan analisis kritis, tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan mendapat kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. 5. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk semua siswa tanpa memandang latar belakangnya. Terkait bangunan paradigma pendidikan multikultural, yang pertama, pendidikan multikultural untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi semua warga. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Pendidikan multikultural mentransformasi pendidikan sesuai tujuannya. Pendidikan multikultural mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah. Pendidikan multikultural kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya terkait sasaran pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan identitas kultural. Kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dan suatu etnis tertentu. 2. Hubungan interpersonal. Kompetensi melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain pada persamaan dan kesetaraan. 3. Memberdayakan diri sendiri. Mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Materi selanjutnya itu terkait peranan sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Sekolah sebagai pengajaran pendidikan multikultural. Iwan Supardi menyebutkan 6 asumsi dasar pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, yaitu pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. 2. Sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap berbagai perbedaan budaya. 3. Keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. 4. Perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. 5. Lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. 6. Kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Setiap budaya berkontribusi berharga dan unik untuk diperkenalkan. Penghargaan keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan menjadikan siswa dapat mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai dunia global yang beragam dan kompleks, dan menghargai orang lain, serta memahami bahwa budaya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Dengan demikian, dapat mengurangi prasangka dan stereotip negatif. Menciptakan perbedaan kelas sosial diakui dan seluruh siswa dipandang sebagai sumber yang berharga untuk memperkaya proses pembelajaran. Perbedaan etnis dalam pendidikan multikultural seharusnya tidak membuat warga sekolah terpecah belah dan saling menyakiti. Perbedaan etnis ini dianggap sebagai sumber kekayaan dan kekuatan, yaitu mengajarkan siswa menghargai budaya, bahasa, ras, agama, gender, tradisi, adat istiadat yang ada pada setiap kelompok etnis, serta memastikan siswa dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda merasa dihormati, diterima, diakui, dan dihargai di lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya peran guru dalam pendidikan multikultural. Dalam penerapan pendidikan multikultural, guru harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan agama. Di sekolah yang berbasis negeri, para siswa memiliki keyakinan yang berbeda-beda, sehingga peran sekolah, terutama guru, untuk menjaga toleransi agar tidak terjadi benturan antara siswa yang berbeda agama.
2. Perbedaan bahasa. Guru berperan untuk membangun kesadaran siswa tentang keberagaman bahasa yang ada. Guru harus memiliki wawasan yang cukup untuk menghargai keberagaman bahasa dan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap masalah-masalah terkait diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam dan di luar kelas. 3. Perbedaan gender. Guru harus memiliki wawasan luas terkait kesetaraan gender dan mampu bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa perempuan maupun laki-laki. Guru mencegah dan memberikan pemahaman bahwa diskriminatif itu tidak baik. 4. Perbedaan status sosial. Guru harus memperlakukan semua siswa sama dan tidak membeda-bedakan antara anak orang kaya dengan anak orang miskin. 5. Perbedaan etnis. Guru memberikan contoh langsung melalui sikap dan tingkah lakunya yang tidak memihak atau berlaku diskriminatif terhadap siswa yang memiliki latar belakang etnis atau ras tertentu. M. Ainul Yakin 2005 191. 6. Perbedaan kemampuan. Pendidikan multikultural memberikan adanya upaya-upaya untuk menumbuhkan pemahaman dan sikap siswa agar selalu menghormati, menghargai, dan melindungi hak-hak orang lain. Guru harus memahami hal tersebut dengan mempraktikkan anti-diskriminatif pada kemampuan tertentu dan memberikan pemahaman siswa. 7. Perbedaan umur. Guru perlu memahami perbedaan umur setiap siswanya seperti kemampuan berbicara, memahami dan menganalisa siswa kelas 1 SD yang masih berusia 6 tahun berbeda dengan siswa kelas 4 yang berusia 10 tahun. Selanjutnya, peranan kurikulum dalam pendidikan multikultural. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural. Yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya. 2. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. 3. Budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik. 4. Kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional menurut Hamid Hasan 2000. Nah, contoh nyata pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan multikultural adalah proyek kelompok atau diskusi kelas di mana peserta didik dapat bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang dan pandangan yang berbeda-beda. Selain itu, adanya mata pelajaran, contohnya pelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun seni budaya yang mengajarkan tentang keberagaman budaya maupun berbagai perbedaan yang ada pada setiap individunya. Nah, multikultural sebagai landasan pembelajaran. Keterkaitan antara kebudayaan dan bahasa, persepsi, kognisi, keinginan berprestasi, motivasi berprestasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Kemudian perencanaan pembelajaran pendidikan multikultural. Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan sebagai proses terjadi pada pendidikan adalah sekolah. Ini harus didahului oleh sosialisasi agar guru dapat mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi sesuai dengan prinsip pendekatan multikultural. Guru mengembangkan RPP multikultural dalam pembelajaran. Selanjutnya terkait strategi pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama ada strategi pencapaian konsep, digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan eksplorasi budaya lokal untuk menemukan konsep budaya apa yang dianggap menarik bagi dirinya dari budaya daerah masing-masing, dan selanjutnya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah asal tersebut. 2. Strategi kooperatif learning, digunakan untuk menandai adanya perkembangan kemampuan siswa dalam belajar bersama-sama mensosialisasikan konsep dan nilai budaya lokal dari daerahnya dalam komunitas belajar bersama teman. Dalam tataran belajar dengan pendekatan multikultural, penggunaan strategi kooperatif learning diharapkan mampu meningkatkan kadar partisipasi siswa dalam melakukan rekomendasi nilai-nilai lokal serta membangun cara pandang kebangsaan, meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar siswa, suasana belajar yang kondusif dalam pembelajaran. 3. Strategi analisis sosial, difokuskan untuk melatih kemampuan siswa berpikir secara induktif dari setting ekspresi dan komitmen nilai-nilai budaya lokal, cara pandang lokal, menuju kerangka dan bangunan tata pikir atau cara pandang yang lebih luas dalam lingkup nasional atau melalui cara pandang kebangsaan. 4. Strategi
Analisis nilai. Dari kemampuan ini, siswa memiliki keterampilan mengembangkan kecakapan hidup dalam menghormati budaya lain, toleransi terhadap perbedaan, akomodatif, terbuka, dan jujur dalam berinteraksi dengan teman atau orang lain yang berbeda suku, agama etnis, dan budayanya. Memiliki empati yang tinggi terhadap perbedaan budaya lain dan mampu mengelola konflik dengan tanpa kekerasan. Menurut Sutarno 2010. Materi selanjutnya terkait perencanaan dan penerapan pembelajaran berbasis budaya. Perencanaan pembelajaran berbasis budaya yang pertama terkait petunjuk untuk mengajarkan materi multikultural. Yang pertama, kita sebagai calon guru adalah variabel penting dalam mengajarkan materi etnis. Jika kita memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, maka kita dapat menghadapi materi rasis dalam bahan pelajaran atau perilaku siswa. Kita bisa mengajarkan pelajaran penting terkait pengalaman kelompok etnis tertentu. 2. Pengetahuan kelompok etnis untuk mengajarkan materi secara efektif dengan membaca buku utama sejarah dan budaya kelompok etnis. 3. Sensitiflah dengan sikap, perilaku rasial kita sendiri, dan pernyataan yang dibuat di sekitar kelompok etnis di kelas. 4. Yakinkan bahwa di kelas kita membawa citra positif, aura positif tentang berbagai kelompok etnis, dengan menayangkan majalah dinding, poster, dan kalender yang memperlihatkan perbedaan rasial dan etnis dalam masyarakat. 5. Sensitiflah terhadap sikap rasial dan jangan mengabaikan perbedaan ras dan etnis setiap siswa. 6. Bijaksanalah dalam setiap pilihan dalam menggunakan materi pelajaran. Menjelaskan bahwa kepada siswa, jika suatu kelompok etnis distereotipkan, diabaikan dari atau menggambarkan materi dari sudut pandang tertentu. 7. Gunakan buku, film, videotip, dan rekaman untuk pelengkap buku teks dari kelompok etnis dan menyajikan perspektif kelompok etnis pada siswa. 8. Berikan sentuhan warisan budaya dan etnis kita sendiri. 9. Sensitiflah dengan kemungkinan sifat kontroversial dari sebagian materi studi etnis. 10. Sensitiflah dengan tahap perkembangan siswa jika memilih konsep, materi, dan aktivitas yang berkaitan kelompok etnis. 11. Memandang siswa kelompok minoritas sebagai pemenang. 12. Ingat bahwa orang tua siswa berharap anaknya sukses dalam pendidikan. 13. Gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerjasama untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan kelas. 14. Yakinkan bahwa permainan sekolah, pemandu suara, publikasi sekolah, kelompok informal dan formal lain terintegrasi rasial. Hernandez 1989 memberi petunjuk pada guru dalam memilih materi dan proses pendidikan multikultural. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi dan proses pembelajaran pendidikan multikultural adalah yang pertama, penting mengemukakan alasan politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk mengenalkan bangsa sebagai masyarakat yang beraneka ragam secara budaya. 2. Pendidikan multikultural untuk semua siswa. 3. Pendidikan multikultural sinonim dengan pengajaran efektif. 4. Pengajaran adalah pertemuan multi dan lintas budaya. 5. Sistem pendidikan tidak melayani semua siswa sama baiknya. 6. Pendidikan multikultural seharusnya sinonim dengan inovasi dan reformasi pendidikan. 7. Yang terdekat dengan orang tua, terutama pemberi perhatian, adalah guru. Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam hidup siswa. 8. Interaksi kelas antara guru dan siswa merupakan bagian utama dari proses pendidikan dari sebagian besar siswa. Yang kedua, terkait tujuan tindakan dari kegiatan di atas. Yang pertama, memberi setiap siswa kesempatan untuk mencapai potensinya. 2. Mempelajari bagaimana belajar dan berpikir kritis. 3. Mendorong siswa mengambil peranan aktif dalam pendidikannya sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke lingkup belajarnya. 4. Menunjukkan pada gaya belajar yang bermacam-macam. 5. Menghargai kontribusi kelompok lain yang telah kontribusi pada dasar pengetahuan. 6. Mengembangkan sikap positif terkait kelompok orang yang berbeda dan dirinya sendiri. 7. Menjadi warga sekolah, masyarakat, negara, dan masyarakat dunia yang baik.
8. Belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dan dari perspektif yang berbeda. 9. Mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. 10. Memberi keterampilan mengambil keputusan dan analisis kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, prinsip-prinsip dalam menyeleksi materi pokok bahasan. Dari Gordon dan Robert mengajukan sejumlah prinsip yang menjadi dasar dalam menyeleksi materi pokok, yaitu yang pertama, seleksi materi pokok bahasan seharusnya mencantumkan hal-hal kultural. Keinklusifan seharusnya berhubungan dengan pendapat yang berbeda dan interpretasi yang beragam. 2. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya merepresentasikan keberagaman dan kesatuan di dalam dan lintas kelompok. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya berada dalam konteks, waktu, dan tempat. 4. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya memberikan prioritas untuk memperdalam di samping keluasan. 5. Perspektif multibudaya seharusnya dimasukkan di dalam keseluruhan kurikulum. 6. Materi pokok bahasan yang diseleksi untuk dicantumkan seharusnya diperlakukan sebagai konstruk sosial dan oleh karena itu tentatif seperti halnya seluruh pengetahuan. 7. Pokok bahasan seharusnya menggambarkan dan tersusun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dialami siswa untuk dibawa ke kelas. 8. Pedagogi seharusnya berkaitan dengan sejumlah cara belajar mengajar interaktif agar menambah pengertian, pengujian kontroversi, dan saling belajar. Selanjutnya terkait penerapan pembelajaran berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dirjen Dikti 2004-12. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan serta perkembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, belajar tentang budaya, yaitu menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dengan program studi khusus dan tidak terintegrasi dengan budaya ilmu lain. 2. Belajar dengan budaya. Budaya diperkenalkan sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Dalam belajar dengan budaya, budaya dan perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar. 3. Belajar melalui budaya. Strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. 4. Belajar berbudaya. Bentuk pelaksanaan budaya dalam perilaku nyata sehari-hari siswa. Bentuk dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, bentuk-bentuk budaya daerah, yaitu cerita daerah seperti Malin Kundang, Raro Mendut, asal nama kota Banyuwangi. Kedua, tari-tarian, ada tari Kancet Papatai, tari perang suku Dayak. 3. Tembang atau lagu-lagu daerah seperti Sluku-Sluku Batak atau Ilir-Ilir. 4. Permainan, bentik, jamuran, dakon. 5. Seni pertunjukan seperti wayang, ketoprak, reok Ponorogo. 6. Kebiasaan atau tradisi setempat seperti tahlil, yasin, bersih deso, tradisi larung sesaji, dan sekaten. Kemudian ada benda-benda dan makna filosofinya, mandu, perisai, benda tradisional. Yang kedua terkait pakaian. Setiap daerah itu memiliki pakaian daerah masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya daerah dapat dikembangkan dan dilakukan upaya pembelajarannya. Yang pertama, nilai-nilai yang terdapat pada cerita daerah, seperti kepatuhan dan penghormatan pada orang tua, Malin Kundang, emansipasi wanita, cerita Roro Mendut, kesetiaan seorang istri atau wanita, itu Banyuwangi. Kemudian yang kedua, tari. Kepahlawanan, kelincahan, kegesitan, dan semangat, ada tari Kancet Papatai. Kemudian suku Dayak Kenya, tari Cakalele Maluku Utara. Spiritual, tari Kecak Bali, tari Saman Aceh. Tembang atau lagu-lagu daerah, religius, Ilir-Ilir, kegembiraan, Sluku-Sluku Batok. Keempat, permainan, kelenturan, kecermatan, kegesitan, itu bentik,
Kebersamaan atau kerjasama itu jamuran. Kemudian seni pertunjukan. Tuntunan itu seperti ketoprak dan wayang. Ketuhanan, heroisme dan keindahan, wayang. Keenam, kebiasaan atau tradisi. Religius seperti sekaten, tahlil, yasinan. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan, bersih deso, larung sesaji. Kemudian terkait benda-benda dan makna filosofinya, kepahlawanan dan kekuatan, mando perisau dan baju perang, alat musik samping. Kehormatan, keberanian dan ketuhanan itu rencong Aceh. Ada kebersamaan, kerukunan dan harmoni, rumah gadang. Kehormatan, kedewasaan, keperkasaan dan nilai spiritual itu keris. Kemudian terakhir ada pakaian. Identitas, status, hierarki, gender, dan ekspresi cara hidup. Pakaian adat dari semua daerah. Ekspresi cara hidup tertentu, koteka. Hubungan kekuasaan, pakaian pengantin atau pakaian raja. Perbedaan dalam pandangan sosial, politik, dan religius. Pakaian umroh, jilbab. Nah, selanjutnya model pembelajaran berbasis budaya. Pertama, model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. Nilai-nilai terkandung dalam permainan tradisional dan lagu-lagu daerah seperti ada demokrasi, pendidikan, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, moral. Contoh-contoh permainan tradisional mungkin seperti engklek, jamuran. Kemudian dua, model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat seperti ada demokrasi, pendidikan, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, moral. Contoh-contoh dari cerita rakyat itu sendiri seperti Manin Kundang, Jaka Tarub, Sampuriang, dan lain sebagainya. 3. Model pembelajaran berbasis budaya melalui penggunaan alat-alat tradisional. Nilai-nilai terkandung dalam penggunaan alat-alat tradisional seperti demokrasi, pendidikan, kepribadian, keberanian, kesehatan, persatuan, moral. Contoh dari penggunaan alat-alat tradisional seperti dari pakaian, senjata, perabotan seperti angklung dari Jawa Barat, aramba dari Sumatera Utara, bonang dari Jawa Timur, gong dari Jawa Barat, gendang dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya itu terkait materi tambahan. Yang pertama ada implementasi pendidikan multikultural di PGSD. Yang pertama memperkenalkan konsep multikultural melalui mata kuliah pendidikan multikultural. Hal ini dapat meliputi pemahaman mengenai keberagaman budaya, agama, bahasa, dan tradisi dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, terkait penggunaan materi dalam proses pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya. Dosen dapat menggunakan materi dengan audiovisual, buku teks, serta sumber daya yang mewakili berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Selain itu dapat juga dengan memperkenalkan cerita atau contoh-contoh yang berasal dari berbagai budaya, mengajak mahasiswa untuk melakukan penelitian mengenai budaya yang berbeda, dan mengadakan diskusi yang melibatkan pandangan dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas luar atau pengalaman langsung dengan keberagaman budaya. Mahasiswa PGSD dapat terlibat dalam kegiatan di luar kampus yang melibatkan komunitas dengan latar belakang budaya yang berbeda, seperti kunjungan ke berbagai sekolah yang mewakili berbagai budaya, tempat ibadah, festival budaya, atau kegiatan sosial lainnya. Selain itu, dapat mengadakan kegiatan kolaboratif dengan mahasiswa dengan latar belakang budaya yang berbeda dan mengikuti program pertukaran mahasiswa dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, selama pembelajaran mendorong dialog terbuka dan menghargai terhadap perbedaan. Selama proses pembelajaran, penting untuk mendorong dialog terbuka dan dihargai terhadap perbedaan untuk memastikan bahwa penilaian tidak diskriminatif dan mengakui keberagaman budaya. Hal ini dapat melibatkan mahasiswa PGSD untuk membuat proyek atau presentasi yang memperkenalkan budaya mereka sendiri atau budaya lain. Selain itu, diskusi kelas juga dapat dilibatkan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mahasiswa tentang keberagaman budaya. Kemudian yang kedua, implementasi multikultural dalam masyarakat. Yang pertama itu pendidikan. Sekolah atau perguruan tinggi menerapkan pendekatan multikultural dengan memperkenalkan budaya, agama, ras, tradisi, gender, adat istiadat yang beragam. 2. Kegiatan sosial dan perayaan agama, acara-acara budaya, festival atau perayaan agama yang diadakan masyarakat setempat. 3. Tempat ibadah. 4.
kebijakan publik atau inklusi, kebijakan anti diskriminasi, melindungi hak minoritas, mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok budaya, dan pemerintah memberikan dukungan finansial dalam kegiatan mendorong keberagaman budaya. 5. Media melalui film, televisi, dan publikasi yang mencerminkan keberagaman budaya. 6. Kesadaran dan kepekaan, kampanye publik, seminar, dan lokakarya yang meningkatkan pemahaman berbagai budaya, agama, ras, gender, dan tradisi yang berbeda. 7. Dialog dan kolaborasi, acara-acara komunitas, pertemuan budaya, dan kegiatan bersama antar kelompok. Kemudian yang C, dampak pendidikan multikultural dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang pertama, terkait meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Pendidikan multikultural dapat melibatkan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini dapat membantu memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia, meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan lingkungan yang beragam, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif seperti kemampuan mendengar, memahami, dan merespon dengan sensitivitas terhadap perbedaan. 2. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan multikultural membantu individu memahami dan menghargai perbedaan budaya, tradisi, agama, dan bahasa. Dengan demikian dapat mengurangi stereotip, prasangka, dan diskriminasi dalam masyarakat, serta mendorong sikap inklusif dan saling menghormati. 3. Mendorong kerjasama dan perdamaian. Pendidikan multikultural dapat membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis antara individu dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, yakni dengan memahami dan menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan sehingga individu dapat bekerja sama dengan baik, memecahkan permasalahan dengan konstruktif, dan memajukan perdamaian dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, meningkatkan dan mempersiapkan individu mengenai kesadaran dunia global. Pendidikan multikultural dalam era globalisasi sangat penting karena pendidikan multikultural dapat membantu individu untuk memahami berbagai isu global dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Mempelajari budaya, sejarah, dan tantangan yang dihadapi kelompok masyarakat akan membuat individu lebih peka terhadap berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan dunia. Pendidikan multikultural juga membekali dan mempersiapkan individu dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk hidup dan bekerja dalam bermasyarakat yang semakin terhubung secara global. Nah, itu saja terkait materi pendidikan multikultural yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.